Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Insan Aulia dan saya akan melanjutkan. Dan kami harap teman-teman sekalian sudah menyimak pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Fauzan Abdiansari di part 1 tentang pengertian dari BKI. Selanjutnya kita akan beralih ke ruang lingkup daripada bimbingan konseling Islam itu sendiri. Baik, pada dasarnya, ruang lingkup layanan konseling Islam mencakup seluruh aspek problematika psikologi kehidupan manusia, meliputi aspek relasi antar individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan Allah Subhanahu wa taala dan alam sekitarnya, serta juga menjangkau persoalan-persoalan hidup pasca kematian atau kehidupan alam akhirat. Nah, berorientasi terhadap tujuan daripada bimbingan konseling Islam, yaitu menyelesaikan problematika-problematika tersebut. Kegiatan BKI yang dilakukan diharapkan agar tidak hanya sekedar memberikan bimbingan atau konseling semata, namun secara teoritis bimbingan dan konseling Islam ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan positif guna mengharapkan individu atau kelompok tertentu kepada kehidupan yang lebih berpedoman dan sesuai dengan norma yang berlaku. Tentu saja dengan menanamkan nilai-nilai religius di dalamnya. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, bahwa garapan BKI adalah terkait masalah-masalah yang dihadapi manusia. Nah, masalah-masalah tersebut kemudian dikaji dalam BKI dalam bidang-bidang yang jika kita rinci dan kelompokkan, maka akan lahir 5 bidang besar, yaitu yang pertama, bimbingan pernikahan dan keluarga. Nah, keluarga lazimnya diikat oleh pernikahan kan? Nah, di dalam pernikahan tentu saja tidak selalu harmonis dan juga berjalan mulus. Tentu akan ada banyak masalah, baik masalah di dalam keluarga itu sendiri atau masalah terhadap sosialnya. Sehingga peran bimbingan dan konseling Islam sangat diperlukan dalam menangani persoalan-persoalan yang muncul di dalam zona keluarga ini. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia ini terlahir dengan memiliki kebutuhan akan pendidikan. Dari dulu manusia mulai belajar mengenal lingkungan hingga memasuki lembaga pendidikan formal yang kita kenal sebagai sekolah, di mana sudah pasti di dalam satu sekolah tersebut tidak mungkin kalau tidak ada masalah. Nah, sudah pasti berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul di sekolah tersebut, disitulah peran bimbingan konseling Islam diperlukan. Contoh kecilnya, misalkan ada seorang anak yang sebut saja dia malas ikut sholat berjamaah dan ya dia memilih untuk bolos, berarti kan ada yang salah. Nah, masalah di situ kemudian bisa diselesaikan oleh BKI yang merupakan satu program di setiap sekolah. Bukan setiap sekolah ya, BK pasti ada di setiap sekolah. Nah, jika kita mengambil perspektif daripada BKI, tentu kita akan menanamkan nilai-nilai religi di dalam konseling yang kita lakukan. Baik, yang ketiga adalah bidang sosial dan kemasyarakatan. Sebagai makhluk sosial, kerap kali dalam bermasyarakat muncul beberapa permasalahan seperti hal kecilnya, selisih pendapat, dan lain sebagainya. Kehidupan kemasyarakatan ini pun juga membutuhkan penanganan dalam bimbingan konseling Islam. Yang keempat adalah bidang pekerjaan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan, kita sebagai manusia tentu harus bekerja. Dalam mencari pekerjaan yang sesuai, halal, bermanfaat besar, serta mengembangkan karir kita kerap kali menimbulkan permasalahan dan kesulitan. Oleh karena itu kita bisa mendatangi seorang konselor untuk mengkonsultasikan masalah kita. Oleh karena itu bimbingan konseling Islam juga sangat diperlukan dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan dunia pekerjaan. Yang kelima adalah bidang keagamaan. Pada hakikatnya, agama merupakan satu kebutuhan oleh setiap manusia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup seorang manusia bisa jadi sangat jauh dari hakikatnya tersebut, yaitu membutuhkan agama, tapi jauh dari agama. Anyway, hal demikian sering didapati di banyak pribadi manusia. Oleh karenanya, maka bimbingan konseling Islam ini juga sangat diperlukan di dalam bidang keagamaan. Ini akan dirinci di penjelasan berikutnya tentang peran agama dalam bimbingan konseling Islam. Jadi, pusat perhatian bimbingan konseling Islam ini adalah bagaimana membangkitkan rohaniyah manusia melalui iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi segala kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan seseorang. Melihat luasnya bidang kehidupan manusia, hal ini berdampak pada luasnya ruang lingkup daripada bimbingan konseling Islam. Adapun ruang lingkup bimbingan konseling Islam yang dijelaskan oleh Ahmad Mubarak, beliau menyebutkan bahwa ruang lingkup bimbingan konseling Islam ini meliputi 8 bidang, yang mana 5 diantaranya sama dengan yang
sudah saya jelaskan sebelumnya, dan beliau juga menambahkan 3 lainnya, yaitu BKI dalam bidang perilaku menyimpang atau kriminal, yang kedua bimbingan konseling Islam dalam bidang perilaku fanatik, dan yang ketiga bimbingan konseling Islam dalam bidang perilaku pengidap penyakit manusia modern. Nah, walaupun cakupan konseling Islam ini terkesan sangat luas jika dilihat dari bidang-bidang yang saya sebutkan sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa bimbingan penyuluhan Islam atau bimbingan konseling Islam ini dilaksanakan hanya dalam batas-batas tugas dan fungsi serta kemampuan pembimbing atau klien yang bersifat psikomotoris dan juga psikiatri, yang mana dapat ditangani oleh ahlinya. Sebagaimana kita tahu kan, ketika seorang konselor tidak bisa menangani satu masalah, itu bisa berlaku asas alih tangan kan. Nah, dalam contoh kecilnya, di sini kan ada bidang pendidikan, misalkan bimbingan konseling Islam dalam bidang pendidikan. Nah, ternyata masalah yang muncul di dalam bidang tersebut adalah masalah tentang kriminal. Nah, otomatis jika konselor yang berada di bidang tersebut tidak bisa menanganinya, maka dia bisa mengalihkan ke bidang konseling Islam, bimbingan konseling Islam dalam bidang menyimpang, misalkan di bidang kriminal, seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, bimbingan konseling Islam ini dalam segi permasalahan haruslah dilakukan atas kesepakatan antara pembimbing dan konselor dengan klien yang akan dibimbing, seperti itu. Saya akan merangkum sedikit yang intinya, yaitu bahwa ruang lingkup BKI pada dasarnya sangat luas, mencakup aspek-aspek yang menjadi masalah psikologi kehidupan manusia, mulai dari masalah pribadi, antar individu, dan juga dengan sang kholik, bahkan dengan lingkungan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, atau alam setelah kematian. Nah, BKI menjadikan bidang-bidang yang menjadi wadah permasalahan-permasalahan kehidupan tersebut menjadi kajian yang dicoba untuk diselesaikan. Bidang-bidang tersebut terdiri atas 5. Yang pertama, bimbingan pernikahan keluarga. Yang kedua, bidang pendidikan. Yang ketiga, bidang sosial kemasyarakatan. Yang keempat, bidang pekerjaan. Dan yang kelima, bidang keagamaan. Selain itu, Ahmad Mubarok merumuskan 8 ruang lingkup BK. Yang 5 diantaranya sama seperti yang sebelumnya, sedangkan 3 lainnya adalah BKI dalam bidang perilaku menyimpang atau kriminal, BKI dalam bidang perilaku fanatik, dan yang terakhir BKI dalam bidang pengidap penyakit manusia modern. Dengan demikian, garapan BKI tidak hanya sebatas di sekolah saja atau masalah pendidikan saja, namun jauh lebih luas dan juga kompleks. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.